Saudara, penangkapan pelaku yang menjebak ratusan mahasiswa IPB hingga terjerat pinjaman daring atau online sebelumnya didahului adanya laporan dari para korban. Bagaimana para mahasiswa bisa terjerat dan langkah hukum apa yang akan ditempuh? Kita terhubung dengan salah satu ibu korban sekaligus koordinator korban pinjaman online mahasiswa di Bogor, Dewi Aryani. Selamat malam Ibu Dewi. Selamat malam, Mbak. Ibu Dewi, boleh tolong digambarkan kepada kami atau diceritakan dulu apa asal muasal ketika Ibu pertama kali tahu anak Ibu ini jadi korban pinjaman online? Oke, awalnya ini anak saya mungkin sudah merasa tertekan ya, karena anak saya memiliki tagihan, terus juga chat-chat untuk menagih dan telepon itu sampai puluhan kali dalam sehari. Kemudian dalam menagih tanggung jawab, untuk dibayar pinjaman tagihan tiap bulannya ini dari pelaku ini tidak ada itikat baik gitu. Bahkan terjadi keributan antara anak saya dan pelaku. Pelaku ini sempat memaki-maki anak saya gitu, sehingga anak saya ini sudah cukup tertekan. Akhirnya anak saya menceritakan kepada saya. Oke, berapa banyak uang yang anak Ibu pinjam di pinjaman online ini? Kebetulan anak saya ini 2, Mbak, yang menjadi korban. Oke. Anak saya yang pertama itu sekarang pinjamannya 6 juta sekian ya, 6 juta lebih. Kemudian anak saya yang kedua ini yang besar, 20 juta lebih. Oke, dan uang pinjaman online ini digunakan untuk apa, Bu? Uang pinjaman online ini ditransferkan, Mbak, ke transfer pelaku. Anak kami ini hanya mendapat keuntungan komisi lah, pelaku ini menjanjikannya itu komisi 10% dari total limit yang dipinjamkan. Oke, jadi ini judulnya pinjaman online dengan modus iming-iming bisnis, begitu kira-kira Bu Dewi ya? Iya, Mbak. Tahu pinjaman online ini dari mana Bu, anak-anak Ibu? Dari pelaku ini. Jadi sebelumnya anak-anak kami tidak pernah menggunakan aplikasi pinjaman ini. Jadi memang dari awal pelaku ini yang mengarahkan bahwa pembayarannya ini memakai pinjaman online. Oke, profit yang dijanjikan pelaku apa, Bu? Hanya itu saja, hanya 10% kalau misalnya terjadi transaksi di tokonya pelaku ini. Nah, total dari transaksi ini 10%-nya itu menjadi keuntungan gitu, yang diberikan kepada korban ini. Oke, cara anak Ibu mengenal pelaku dari mana, Bu? Tahu ada pinjaman online berkedok bisnis ini, Bu? Dikenalkan dari teman, jadi dari teman ke teman gitu, kebanyakan begitu. Jadi temannya mengenalkan ke temannya, jadi korban, begitu saja Mbak polanya. Oke, kalau cicilannya berapa Bu yang harus anak-anak Ibu bayarkan tiap bulan? Cicilannya cukup besar ya, karena itu sekarang total tagihan untuk per hari ini tuh 20 juta sekian. Dari satu aplikasi pinjaman online legal ya. Oke, jadi ini aplikasi legal, Bu? Legal. Oke, tapi anak Ibu dari awal memang sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah modus yang kemudian dilakukan pelaku untuk menjerat anak-anak Ibu? Tidak tahu, Mbak. Kan anak saya ini berpikir bahwa memang tadinya membantu saja gitu, membantu pelaku ini punya toko online baru gitu. Pelaku ini meminta untuk membantu dia menaikkan rating tokonya. Oke. Aja sih. Ini kan ada jumlahnya bervariasi, Bu. Ada anak Ibu yang satu 20 juta, yang satu 6 juta. Itu kenapa dia sampai tertarik menginvestasikan uang sebanyak itu? Apakah memang sebelumnya sempat ada profit yang diterima sampai kemudian adiknya diajak juga ikutan, atau memang mereka bareng-bareng ikutan? Ceritanya gimana, Bu? Awalnya adiknya dulu, Mbak. Ikut, karena awalnya yang dikenalkan oleh temannya ini adiknya. Terus juga kenapa gitu totalnya ini bertambah. Jadi begini, si pelaku ini menjerat seperti kalau misalnya awalnya nih mengajukan pinjaman. Nah, setelah 2 bulan ini, misalnya tenornya ini 3 bulan. Nah, di bulan kedua biasanya ada keterlambatan pembayaran. Jadi agak tersendat-sendat gitu ya. Nah, si pelaku ini meminta para korban ini untuk ini lagi ya gitu. Masukin lagi ya pinjamannya biar lancar pembayaran di bulan kemudian. Gitu. Jadi kenapa jumlahnya ini kok tiap-tiap orang kok ada yang bervariasi dan banyak gitu. Jadi mungkin itu limitnya naik, ajukan lagi, limitnya naik, diminta ajukan lagi gitu. Jadi anak saya kenapa kok masih terus mau, karena
tersendat ini, Mbak. Jadi mungkin anak-anak saya berpikir bahwa kalau misalnya tidak ikut lagi, tidak meminjam lagi, takut untuk tidak dibayar gitu. Karena tagihan-tagihan sebelumnya udah mulai tersendat. Oke. Ini dan polanya berputar terus begitu sampai pinjamannya sampai tidak bisa dibayar sama sekali, begitu ya Bu? Ya, begitu benar, Mbak. Dan ini juga terjadi pada anak-anak lain. Ibu kan juga sebagai koordinator orang tua, betul ya Bu? Ya, memang betul sama. Saya juga kan mungkin di grup juga sudah saya tanya beberapa anak gimana cerita mereka gitu kan, versinya berbeda nggak gitu. Kebetulan sama, hampir sama semua, dan korban-korban juga ada yang beberapa yang mengajukan pinjaman terus belum pernah dibayarkan sama sekali cicilannya. Ini kan sampai 300 lebih korban ya Bu, betul ya? Ya, betul, betul. Oke, ini sejak kapan Bu ada korban yang kemudian bercerita sebagai ibu, sebagai koordinator, mereka bercerita, oke anak saya dari 2 tahun lalu atau dari tahun lalu, ini sejak kapan terjadi? Anak saya bercerita dari bulan Juli, Mbak. Oke, ini baru dipraktekkan dari Juli kemarin ya? Iya, dari bulan Juli. Mungkin karena sudah merasa tertekan, gitu, pinjaman dan menagih pun tidak ada hasil. Jadi memutuskan untuk bercerita kepada saya. Dan pelakunya satu orang ini Bu, yang meng-hire 300 sekian korban? Iya betul Mbak, 300 orang ini ya pelakunya sama. Siapa dia Bu sampai bisa meyakinkan sebegitu banyak orang? Mungkin ini ya, tadinya anak-anak ini, pokoknya si pelaku ini pinter Mbak, pinter untuk mengajak anak-anak ini, mengobrol, pendekatan gitu ya, pendekatan sama anak-anak, meyakinkan bahwa beliau ini kerja di salah satu bank, kerja di aplikasi pinjaman yang diajukan itu kepada mereka gitu. Terus memiliki pokoknya cerita-cerita yang membuat anak-anak ini wah hebat nih gitu kan. Jadi tidak ragu untuk ikut bisnis gitu. Bu, ini kan banyak yang terjerat ini kan mahasiswa IPB ya. Kalau anak Ibu mahasiswa IPB juga? Kebetulan anak saya bukan. Anak saya salah satu mahasiswa salah satu kampus di Ada nggak cerita Bu dari anak Ibu, kenapa kemudian bisa banyak korban dari IPB? Apakah memang dia jaringannya ada di sana atau memang dia betul-betul mengintai mahasiswa di sana untuk kemudian dijadikan korban? Modusnya apakah beda gitu Bu? Ceritanya seperti apa Bu? Memang sama semua Mbak, memang sama semua, modusnya sama. Terus juga mungkin targetnya juga anak-anak mahasiswa ini jadi nongkrong di coffee shop gitu. Bahkan ada barista yang kerja di coffee shop itu langsung on the spot gitu, diajak langsung sama pelakunya ini, akhirnya langsung mau. Oke. Apa yang kemudian Ibu lakukan setelah Ibu tahu anak Ibu jadi korban? Ibu langsung lapor ke polisi atau Ibu kemudian berkoordinasi dengan orang tua korban yang lain atau seperti apa Bu? Kebetulan pada waktu itu hanya saya yang tahu orang tua. Atau ada beberapa lah gitu orang tua yang tahu tapi menyerahkan kepada saya gimana proses selanjutnya. Kemudian saya berkonsultasi ke kepolisian, kebetulan waktu itu ke Polresta Bogor yang kami melaporkan di tempat yang sama. Kami konsultasi dulu bahwa saya meyakinkan dulu ini ada tindak pidana nggak yang bisa dituntut sama pelaku ini. Oke. Lalu kemudian Bu? Lalu kemudian di tanggal 5 Oktober setelah saya diyakinkan oleh pihak kepolisian dan beberapa orang yang mengerti hukum lah gitu ya. Akhirnya di tanggal 5 Oktober kami melakukan laporan ke Polresta Bogor. Baik, setelah itu? Setelah itu sampai ini mungkin sudah 1 bulan lebih ya prosesnya. Karena saya ini mengumpulkan bukti-bukti dulu gitu. Saya meminta diarahkan sama penyidik, Bu nanti tolong diminta kumpulkan bukti-bukti. Bukti-bukti transaksi dari uang-uang yang masuk gitu. Uang-uang yang masuk ke pelaku ini dari aplikasi dan atau yang uang yang masuk ke rekening dan ditransferkan kembali ke para korban ya? Ya. Oke. Dan ini bukti-bukti apa yang sudah Ibu kantongi sekarang? Ibu koordinir semua bukti yang dimiliki korban? Kebetulan iya. Dari rekening koran ada rekening yang masuk dari pinjaman online, kemudian ditransferkan lagi ke pelaku dan transaksi pembelanjaan di aplikasi. Karena kan uang yang itu kan ada metodenya ada 2, ada pinjaman dan ada pay letter. Jadi kalau yang pay letter itu mereka ini disuruh belanja dulu ke tokonya. Akhirnya kan keluar tuh nominal total belanjanya dan yang pinjaman ini langsung masuk ke rekening korban.
kemudian ditransfer lagi ke rekening pelaku. Baik, ini setelah kemudian ada 329, koreksi saya kalau salah ya Bu, 329 korban dengan nilai kerugian lebih dari 2 miliar rupiah. Kemudian langkah yang disarankan oleh pihak kepolisian terhadap lembaga pinjaman online itu seperti apa Bu? Karena kan kalau kita bicara soal bunga itu kan ngegulung terus ya Bu, tagihan Ya, terus memang. berjalan. Iya, untuk itu sih belum ada Mbak ya, hanya fokus kalau untuk saya pribadi, saya hanya fokus mengumpulkan bukti-bukti untuk nanti diajukan ke penyidik, dan kemudian untuk hari ini saja sudah ada korban lain yang ingin masuk ke grup WA yang saya kelola sebagai korban ini. Sudah ada 6 orang per hari ini, tapi belum saya gabung karena saya untuk masuk ke grup itu syaratnya saya harus ada bukti-bukti dulu itu. Jadi untuk proses ke depannya saya ikut saja bagaimana arahan dari kepolisian. Ini sejauh ini sudah ada tersangka ya Bu? Sudah, kebetulan Mbak, hari ini sudah ditetapkan tersangkanya. Tersangkanya ini adalah pelaku yang kemudian menghasut anak Ibu untuk ikut pinjaman online tersebut? Iya, betul. Dia tidak ada komplotan lain Bu atau hanya sendiri? Saya belum tahu Mbak, soalnya kan ini saya pokoknya serahkan ke polisian sepenuhnya untuk menyidik dan mengungkap kasus ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya gitu. Saya hanya menunggu saja. Baik, kita nanti akan update seperti apa informasinya. Kita juga nanti akan cross-check ulang ke pihak kepolisian untuk mengupdate terus kasus ini. Terima kasih Ibu Dewi Aryani, orang tua dari salah satu korban pinjaman online yang ada di Bogor, Jawa Barat.